Bikinnya di mana? Kan iku diterangin aku gak bisa maca komen. Anakku kayak suaranya rek. Apa nak? Itu ada jiwa. Suaminya siapa? Bu. Apa sih? Ada Ayu, dia ada Lim. Invalid. Idaman kakak cowok kayak gimana sih kak? Satu wangi, tinggi, nggak kasar, manis, nggak ganteng, yang penting manis tuh. Nggak bosan soalnya kalau ngeliat orang manis tuh nggak bosan aku. Eksotis kulitnya, biar sama kayak aku juga eksotis. Jadi aku kayaknya punya cowok yang eksotis, tinggi, berisi, apa ini namanya apa nih, kumis, royal, udah bisa meratukan pasangannya. Dan ditumisnya sampai coklat. Masak apa? Masak kontol goreng.
Udah mateng tuh. Nih, enak banget ini. Enak banget nih ngentot, ngentot enak banget. Tuh, jamur, ada sambal goang, ikan asin, buset dah, kata gue mantap banget. Enak banget tot. Udah ya, capek, istirahat dulu. Capek. Kok malah begitu dia, kurang ajar, jatuh-jatuh. Nasinya belum mateng, iya. Gue udah lapar mampus. Panas banget, nyala sih AC gue. Panas. Iya tot. Spill tato. Tuh, gue screenshot tuh sponsor gue, gift-nya. Gue nggak mau baca, nanti gue kena tangkap polisi. Masaknya enak gak? Ya enak lah, gila. Lu ya, sesuatu banget omongannya. Sesuatu yang ada di hatimu. Ntar dikit lagi gue mukbang nih. Tapi nasinya belum mateng. Nasinya belum mateng nih Kijan. Mateng pas. Tadi dulu tunggu 5 menit ya. Soalnya kalau nasi mateng itu tuh harus sampai 5 menit. Kok gue tiba-tiba nonton Netflix sih? Siapa yang ini Netflix gue? Emang gue ke YouTube, kenapa tiba-tiba gue ke Netflix? Sesuatu banget ya, wah emang. Nih, gue mau makan. Gue mau mangan. Tunggu. Mana centong gue hilang? Hidung gue. Gue kan tadi makan kagak gue cicipin kan, masak kan. Ya Allah, ya Allah, ngeri dah gue dah, takut tumpah. Tapi ini aja. Set ya kan. Menyisi ingus dulu. Belum makan gue udah ingusan. Aduh. Tahu nih sambal gue apaan yang kurang ya? Pedes mampus ini anjing. Ya, Bes, kita makan, Bes. Jadi ceritanya suatu pagi warga dikejutkan dengan teriakan salah satu tetangga. Dia bilang, tolong, sapiku mati. Panas banget dah. Ada langsung itu kan nyamperin ke rumah si orang ini. Aduh, kebanyakan intro ngomong mulu. Cuma menghantui kakek dan bapaknya Wawa aja, tapi juga meneror seluruh warga Selamat kampung. makan. Sampai bikin hidup warga kampung. Selamat makan.
kira-kira apa yang terjadi di sana? Ya kan, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke segmen pertama dari KHW Jadul. Pendulita iki. Cekiran. Tunggu. Enggak usah deh. Tadi aku mau ituin dulu. Tuh. Apa sih nih? Ikan asin. Oke, jadi kisah yang akan aku bawakan ini dikirim sama kita yang bernama Nurin dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Halo Kak Nurin. Seperti yang sudah aku sebutkan, kisah ini dialami sama kakeknya Nurin yang bernama kakek Dali. Kalian udah makan belum? Dan lanjut dialami Saat sama makan. bapaknya Nurin yang bernama Bapak Todi. Wenak polia lah, wenak pol. Detail ceritanya, Wak. Nurin ini udah ngasih tahu aku kalau kisah keluarganya ini erat kali hubungannya sama satu sosok urban legend di daerah mereka. Sosok itu dikenal dengan sebutan Parakang, ya. Nah, jadi Wak, Parakang ini adalah sosok urban legend yang dikenal secara turun-temurun oleh masyarakat Sulawesi. Menurut ceritanya Nurin, awal mula munculnya Parakang di daerahnya itu, Kak, di Pinrang ini bisa dibilang cukup unik. Ini cerita yang dia dapat dari bapak dan kakeknya juga deh. Nah, kisah ini berhubungan erat sama kehidupan sehari-hari masyarakat Pinrang pada zaman dulu. Jadi katanya mereka itu dulu rata-rata bekerja sebagai petani yang lahannya berada di atas gunung, Wak. Jadi tiap musim panen, para petani ini harus naik ke gunung dulu untuk petik hasil panennya itu. Dan setelah itu mereka juga harus bawa hasil panennya turun gunung lagi dengan jalan kaki. Di zaman itu memang belum ada kendaraan yang bisa naik sampai atas terus turun lagi ke bawah. Pasti effort kali loh waktu itu petani-petani di sana. Nah, di sini orang-orang mulailah mikir mana ya supaya bisa manen tanpa harus capek mendaki gunung. Dari pertanyaan itulah muncul bisikan untuk mencari jalan pintas, Wak. Pada saat itu mulai ada nih orang-orang yang nekat bersekutu sama jin dan belajar ilmu hitam yang dikenal dengan nama Tareka. Ilmu Tareka ini kemudian mereka gunakan untuk berpindah ke suatu tempat dalam sekejap. Jadi konsepnya macam teleportasi gitu loh, Wak. Jadi siapapun yang pakai ilmu itu bikin masak capek naik gunung, turun gunung lagi nggak perlu karena pakai ilmu itu. Jadi bisa dibilang awalnya ilmu ini dipakai untuk memudahkan hidup mereka. Awalnya kayak gitu. Tapi yang namanya manusia kan seringkali nggak pernah puas namanya. Lama-lama ada juga yang mikir kalau ilmu itu bisa buat bantuin harusnya bisa juga dong untuk bikin kita kaya raya. Dari situlah segelintir orang mulai tergoda untuk memakai ilmu hitam ini untuk mencari kekayaan dan juga pesugihan. Nah, orang yang pakai ilmu hitam untuk pesugihan ini biasanya akan berubah menjadi sosok jadi-jadian yang disebut itulah tadi Parakang. Dan yang perlu Nurin tekankan di sini, Wak, Parakang ini bukan makhluk gaib ya, tapi manusia biasa yang kelihatan kayak orang hilang kendali gitu. Waktu ilmunya lagi naik atau waktu dia lagi jadi Parakang, matanya tuh akan berubah merah, sikapnya akan ganas, dan di beberapa kasus orang itu bisa berubah wujud jadi hewan atau jadi sosok menyeramkan. Jadi manusia lagi. Beberapa kasus ada kayak gitu. Tapi kalau udah reda nih, si orang ini akan balik lagi ke wujud normal kayak manusia biasa, Wak. Nah, khusus di Pinrang sendiri, katanya Nurin nih, Wak, ya, wujud Parakang itu bisa dibilang agak beda, Wak. Katanya kalau Parakang itu ilmunya masih rendah, masih cetek lagi, wujudnya akan tetap berwujud manusia, tapi dia telanjang. Aku makannya dikit kok. Matanya merah dan dia cuma berani keluar waktu malam. Nggak mau nambah. Terus katanya makanannya Parakang yang ilmu rendah ini cuma organ dalam hewan ternak itu loh, macam sapi, kambing, domba itu santapannya. Tapi kalau Parakang dengan ilmu tinggi nih, biasanya dia tetap berpakaian lengkap, dia nggak bugil, dan mereka ini mampu bereaksi di siang hari. Parakang itu nggak memangsa hewan ternaknya kalau ilmunya tinggi ya, melainkan dia udah di tahap mengincar darah serta janin manusia. Dan seramnya lagi, hanya dalam sekali tatapan mata, Wak, korban itu bisa langsung mati. Tengok sama si Parakang itu tinggi. Dia ingat di sini, Wak, ya, kalau Parakang yang ilmunya rendah, biasanya dia bakal tanpa busana dan mengincar hewan ternak, sedangkan Parakang yang ilmunya tinggi, dia masih berpakaian lengkap dan dia mengincarnya manusia. Ya, udah ya. Nah, kisah yang akan aku ceritakan ini, Wak, kisahnya kakek Dale dulu, kakeknya Wawa, yang pernah bersinggungan sama kedua jenis Parakang itu, baik yang ilmunya rendah maupun yang ilmunya tinggi. Jadi kedua juga sama-sama menyeramkan, ya. Dan di sini tanpa mengurangi rasa hormat, untuk memudahkan ceritanya, aku akan menyebutkan nama kakek langsung atau nama tokoh-tokohnya langsung, Wak, ya. Kita mulai. Nah, jadi kisah ini tuh terjadi sekitar tahun 1960-an. Waktu itu kakeknya Wawa tadi nih tinggal di sebuah kampung yang dikelilingi sama rawa-rawa dengan rumah warga yang saling berjauhan.
Karena kondisi alamnya yang kayak gitu, warga desa termasuk Dali ini berprofesi sebagai petani. Dari tengah kesibukannya bekerja, Dali ini selalu menyempatkan istirahat bareng